Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel kita ini. Ya, insya Allah materi organiknya kita sudahi dulu. Nanti bisa dilanjut lagi dengan materi-materi lain. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang materi kimia fisik, yang nantinya secara garis besar bakalan dibahas mengenai teori orbital molekul. Nah, ini teori orbital molekul. Nah, tapi sebelum itu saya bakal membahas tentang pengantar menuju ke teori orbital molekul. Karena teori orbital molekul tidak bisa berdiri sendiri. Karena dia butuh tools sendiri, butuh perangkat-perangkat sendiri yang harus kita pahami sebelum kita membahas tentang teori orbital molekul. Nah, apa itu yang perlu kita pahami? Yang pertama kita pahami itu pertama adalah fungsi gelombang. Dan di sini ini lebih ke arah ke kimia anorganiknya. Jadi yang fungsi gelombang yang dibahas di sini adalah fungsi gelombang yang dalam kacamata yang sangat sederhana, pemodelan yang sangat sederhana. Jadi tidak bakal dibahas tentang Schrödingernya. Untuk pembahasan mengenai Schrödingernya mungkin di video lain tentang kimia fisik. Nah, pertama kita bahas dulu fungsi gelombang, apa itu fungsi gelombang dan apa pengaruhnya gitu terhadap pembentukan orbital ikatan gitu. Yang kedua kita juga bakal membahas tentang jenis ikatan. Jenis ikatan itu apa gitu? Apa aja sih gitu? Ya, jenis ikatan nanti kan kita kenal bakalan ada 3 ya jenis ikatan ya. Ada ikatan sigma, ada ikatan V, dan ada ikatan delta. Nanti kita bakalan bahas ikatan itu apa aja gitu. Kenapa disebut sigma, kenapa disebut V, kenapa delta gitu, dan siapa sih pembentuknya, gimana dia terbentuk gitu. Itu. Ini adalah 2 hal dasar yang paling dasar. Terus selanjutnya kita bakalan masuk ke daerah yang advance sedikit. Jadi kita nanti bakalan belajar tentang point group, nanti kita belajar tentang simetri, tentang grup titik, apa itu grup titik, dan apa itu contoh-contohnya. Terus setelah itu kita bakalan bahas tentang tabel karakter, apa itu tabel karakter, tentang kenapa sih isinya seperti itu, kenapa ada banyak gitu, dan lambang-lambangnya itu maksudnya apa gitu. Bahas. Nah, setelah itu baru kita masuk ke teori orbital molekul. Nah, ini yang bakal kita bahas. Nah, insya Allah teori orbital molekul yang kita bahas itu kita bakalan beberapa molekul yang bakal kita menjadi contoh. Tentu saja yang paling pertama biasanya itu H2O. Nah, ini yang poliatomik ya, karena di atomik mungkin kita bakalan bahas di ya di sini nanti bakalan bahas di atomik, cuman mungkin bisa masuk di bagian jenis ikatan gitu. Nah, itu pertama. Setelah jenis ikatan mungkin kita bakalan bahas molekul diatomik dulu. Nah, untuk teori orbital molekul yang kita bakal bahas itu ada teori orbital molekul H2O, pembentukan H2O. Terus nanti kita juga bisa bahas CH4. Oke. CH4 BF3. Nah, ini yang ribet seperti ini. Ya, paling kita bahas 3 molekul seperti ini saja gitu. H2O, CH4, dan BF3. Nah, ini untuk teori orbital molekulnya. Dan insya Allah bisa mewakili banyak lah. Jadi teman-teman bisa membentuk orbital molekul yang lain juga. Nah, terus selanjutnya kita lanjut ke teori medan ligan gitu. Medan ligan, jadi tapi sebenarnya nanti bakalan ada pengantarnya dulu, cuman nanti ujung-ujungnya bakalan mengarah sini. Dan ini bisa cukup lama ya episode-episodenya. Jadi tunggu-tunggu aja part-partnya, insya Allah bakalan dibahas ini. Ayo buat nah itu sekarang kita masuk dulu ke fungsi gelombang. Apa sih itu fungsi gelombang? Jadi sebenarnya adalah elektron itu memiliki, kita bahas dulu fungsi gelombang ya. Fungsi gelombang, tulis dulu fungsi gelombang jadi kita tahu apa yang kita bahas. Jadi intinya itu elektron memiliki sifat 2, yakni dualisme partikel dan gelombang. Yakni kalau elektron itu dia punya sifat sebagai partikel dan dia juga punya sifat sebagai gelombang. Nah, untuk pembentukan ikatan kita lebih mengarahkan dia sifatnya sebagai gelombang. Nah, seperti sebelumnya sudah saya terangkan bahwa yang kita bahas di sini hanya bagian yang benar-benar visualisasi sederhana saja gitu, yang mudah kita pahami gitu dari segi sederhana. Jadi untuk perhitungan dan deskripsi secara lebih rincinya itu mungkin nggak bakal dibahas di video-video tentang teori orbital molekul. Nah,
kita lihat bahas gelombang. Gelombang itu misalkan kita gambarkan sebagai gelombang yang bentuknya transversal. Jadi misalkan bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ketika bentuknya seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa gelombang ini nanti kita bakalan mengenal yang namanya fasa. Fasa itu apa? Fasa itu bisa dibilang nilai dari sebuah fungsi gelombang lah. Jadi dia bisa bernilai positif atau bisa bernilai negatif. Jadi bisa kita bilang ini fasa positif yang saya tandai dengan merah, dan ada juga fasa negatif ya kita tandai dengan hijau. Oke. Nah, jadi intinya adalah gelombang itu punya fasa positif dan fasa negatif. Nanti fungsi gelombang elektron atau nanti bakalan berkembang ke fungsi gelombang orbital, nanti bakalan orbital itu juga nanti bakal punya fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang ini juga bisa dibilang sama seperti ini, jadi dia punya fasa positif dan fasa negatifnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat, karena gelombang kita itu punya fasa positif, fasa negatif, maka bisa saja dari dua gelombang itu bisa saling bertemu. Itu misalkan gelombangnya seperti ini ya. Jadi gelombang yang di atas ini fasa positif bertemu dengan gelombang yang di bawah. Ini fasa negatif. Nah, ketika dia bertemu, maka kalau di fisika kita sebut semuanya interferensi. Maka dia bakalan berinterferensi seperti ini. Jadi ini adalah interferensi yang kita sebut sebagai interferensi positif, dan yang bawahnya itu adalah bukan interferensi positif. Ini adalah fasa positifnya dan ini fasa negatifnya. Jadi ketika dua gelombang yang satu fasa itu maksudnya letak fasa positif dan fasa negatifnya itu sama letaknya, sehingga dia bakalan membesar, fasa positifnya membesar dan fasa negatifnya membesar gitu. Nah, yang ini kita sebut sebagai interferensi konstruktif. Sementara kalau misalkan dia seperti ini, kita akan gambarkan dua seperti ini, satu lagi bentuknya seperti ini. Nah, maka ketika digabung dia kemungkinan besar bakal hilang. Ini yang kita sebut sebagai interferensi destruktif. Nah, ketika dua orbital yang masing-masing memiliki fungsi gelombang itu bersatu, misalkan orbital S bentuknya bulat seperti ini. Nah, dia memiliki fasa positif dan fasa negatif. Misalkan sesama fasa positif bersatu, saya orbital S dengan orbital S yang fasanya sama itu bersatu, maka dia bakalan menghasilkan sebuah orbital yang kita sebut sebagai orbital ikatan. Jadi kalau misalkan orbital sama orbital dengan orbital bersatu dan fasanya itu sama, dia bakalan membentuk yang kita sebut sebagai orbital ikatan. Sedangkan kalau misalkan fasanya berbeda seperti ini, fasanya berbeda, misalnya satunya fasanya positif dan satunya itu fasanya negatif. Nah, bentuknya kalau divisualisasikan bukan seperti ini. Jadi dia bentuknya saling menjauh gitu. Nah, bentuk yang seperti ini kita sebut sebagai orbital anti-ikatan. Ini orbital ikatan, ini orbital anti-ikatan. Jadi orbital ikatan itu terbentuk jika orbital-orbital bersatu, bergabung, dan bergabungnya itu pada fase yang sama. Sedangkan orbital anti-ikatan itu adalah bergabung, tapi dia bergabungnya itu dari dua fase yang berbeda. Sebenarnya ada beberapa syarat di orbital ikatan, jadi bukan cuma fasanya doang. Jadi sebenarnya totalnya tuh untuk membentuk orbital ikatan tuh ada 3 syarat. Jadi untuk membentuk orbital ikatan ya, ada 3 syarat. Yang pertama itu adalah fasa sama,
Yang kedua itu energinya berdekatan. Energi sama, mendekati lah, berdekatan. Sorry, ini saya hapus saja bagian sini. Jadi dia ada 3 syarat seingat saya. Pertama fasa sama, terus energi berdekatan, terus yang terakhir itu dia memiliki simetri yang sama. Nah, jadi selain fasa sama, energi berdekatan juga simetri sama, dan ketiganya ini harus tiga-tiganya harus dimiliki. Jadi kalau misalkan ternyata simetrinya tidak sama, meskipun energinya berdekatan, itu maka nggak bisa gitu. Seperti itu. Jadi butuh 3 ini. Cuman kita sedikit lagi kita ngebahas baru yang bentuknya yang kira-kira fasanya sama. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ketika sudah berikatan seperti ini, ada orbital ikatan dan ada orbital ikatan. Orbital tersebut ternyata orbital ikatan itu punya nama, gitu. Dan namanya ini lebih dikenal dengan 3 nama, yang ada sigma, ada V, dan ada delta. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bedanya apa sih ikatan sigma, ikatan V, dan ikatan delta gitu. Nah, perbedaannya adalah ikatan sigma itu bertemunya tuh head to head. Jadi seluruh komponen fungsi gelombang yang sefasa itu bakalan terinterferensi secara total itu. Jadi misalkan kita punya orbital S di fasa yang sama, maka ketika dia bergabung, maka bergabungnya itu bakalan totalitas semua fungsi gelombangnya itu terinterferensi secara maksimal gitu. Sehingga dia membentuk bentuknya biasanya seperti ini. Dan inilah yang kita sebut sebagai ikatan sigma. Nah, sementara itu bisa nggak pakai orbital lain? Ternyata bisa juga. Kalau misalkan orbital lain, misalkan orbital P. Biasanya yang kita gunakan itu adalah PZ. Jadi untuk sumbu membentuk sigma itu, sumbu membentuk ikatan sigma itu kita ibaratkan sebagai PZ. Sumbu Z, berarti di sini adalah sumbu Z ya. Gitu. Itu secara konvensi aja, sebenarnya pakai sumbu apa aja nggak jadi masalah. Nah, ini kan seperti ini. Maka dia bakalan membentuk sigma seperti ini. Nah, ini adalah ikatan sigma juga. Nah, ciri dari ikatan sigma apa? Jadi ciri dari ikatan sigma adalah dia memiliki simetri putar gitu. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita lihat di sini ikatan sigma, nah di sini, ketika kita putar di bagian sininya sesuai dengan sumbu ini, maka fasanya tetap yang merah tetap merah, artinya yang positif tetap positif. Dia juga di sini kita bisa putar di sini, maka dia bakalan berputar tetap hijau, merah tetap merah, hijau tetap hijau. Dan ini salah satu ciri sigma. Dan sigma itu juga kita sebut sebagai biasanya orbital ikatan ya, ikatan sigma. Nah, orbital ikatan sigma biasanya kita notasikan sebagai sigma saja, bisa sigma saja, atau juga bisa sigma G. Jadi ini juga bisa sigma G. Nah, sementara orbital anti ikatannya, kalau orbital anti ikatannya
untuk orbital anti ikatan sigma, maka biasanya kita untuk orbital anti ikatan nih, misalnya seperti ini ya, yang orbital P sini, di sini, sini. Nah, sehingga menghasilkan bentuk yang seperti ini. Nah, sigma B. Nah, ini orbital anti ikatan sigma biasanya kita notasikan sebagai sigma bintang. Atau nanti bisa juga kita sebut sebagai sigma U. Apa itu G dan apa itu U? G itu singkatan dari Gerade. Sementara U itu adalah Ungerade. Nah, bedanya apa? Kalau Gerade itu, misalkan dia punya titik inversi. Misalkan di sini kita punya titik inversi di sini tepat di tengah. Nah, ketika kita taruh sebuah titik random, misalkan titik random di sini ya, terus kita inversikan terhadap titik inversi kita, maka titik inversi itu maksudnya adalah kalau misalkan di sini x-nya positif, y-nya positif, di sini misalkan ada di kiri atas, maka inversinya adalah kanan bawah. Gitu. Jadi bukan cermin ya. Kalau cermin kan ini cermin dicerminkan, kalau ini adalah inversi. Jadi kalau misalkan kiri atas ya kanan bawah. Berarti kalau misalkan kita inversikan di sini ya, dan dia fasanya tetap sama. Begitu juga kalau misalkan yang ini, titik inversinya di sini, misalkan kita inversikan dia itu di sini, maka dia terinversi menjadi seperti ini, dan dia tetap hijau, tetap hijau. Begitu juga kalau di sini merah, dia bakalan tetap merah. Nah, ini kita sebut sebagai Gerade. Jadi kalau misalkan ada sifat seperti ini, itu adalah sifat yang makanya ini kita sebut sebagai Gerade gitu. Nanti bakalan muncul Gerade yang lain, ada T2G, EG dan sebagainya gitu. Tapi di pembahasan yang lain. Nah, sementara di orbital anti ikatan itu sigma U. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita punya sifat pusat inversi di sini, pusat inversinya ada di tengah-tengah. Ketika kita taruh di sini sebuah titik, maka ketika diinversikan, maka dia akan mengarah sini. Dia berubah fasanya dari hijau berubah ke merah. Nah, ini yang kita sebut sebagai Ungerade. Atau bisa dibilang antisimetri. Nah, ini adalah untuk ikatan sigma. Nah, bagaimana dengan ikatan V? Nah, kalau ikatan V, ketika ikatan V itu hanya bisa terbentuk dimulai dari orbital P. Nah, kalau misalkan kita lihat ikatan V itu, dia adalah terbentuk setelah ikatan sigma. Itu biasanya kayak seperti itu. Jadi ketika ikatan sigma terbentuk, baru bisa membentuk ikatan V. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat di sini telah terbentuk orbital P pada sumbu Z. Sementara kita tahu bahwa P itu punya 3 orbital. Ada PX, ada PY, dan ada PZ. Nah, ketika PZ terbentuk, maka PX dan PY itu masih belum, ketika dia terbentuk ikatan, maka PX dan PY itu masih nganggur. Artinya apa? Ketika PZ-nya bentuk seperti ini, maka PX dan PY-nya masih bentuknya seperti ini. Si di atas. Oke. Itu kan masih seperti ini di atas, sehingga apa? Kalau misalkan kita gambarkan, dia bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat bentuk dari 2 orbital P, nah, ketika membentuk seperti ini, karena ini adalah satu fasa, ini juga satu fasa, maka dia bisa membentuk jenis ikatan yang seperti ini. Nah,
Jadi kalau misalkan sigma itu terbentuk dari suatu orbital yang letaknya garis lurus sehingga dia membentuk ikatan sigma. Sementara kalau orbital V, ikatan V itu terbentuk dari orbital yang saling sejajar. Jadi kalau misalkan orbital sejajar itu yang bentuk ikatan V. Nah, notasinya apa? Notasinya adalah VU biasanya untuk orbital ikatan. Nah, kenapa seperti ini kita gambarkan lagi? Sini apa? Pusat inversi. Kalau misalkan di sini ada ini jadi segini, jadi berubah ya, maka dia VU. Jadi kalau misalkan pada orbital ikatan V, yang ungerade justru yang ikatan gitu. Sementara yang gerade justru yang anti ikatan, karena bentuk anti ikatan V itu seperti ini. Ya, bentuknya itu seperti ini. Nah, ini adalah ikatan anti ikatan dari V. Nah, ikatan dari V atau bisa kita bilang sebagai V gerade. Nah, ciri dari ikatan V apa? Jadi, ciri dari ikatan V adalah ketika kita misalkan di sini ada sumbu putar, kita putar di sini, kita putar sini, maka fasenya berubah. Itu ciri dari ikatan V. Jadi kalau misalkan kita putar, dia fasanya berubah. Nah, cukup sekian dulu untuk penjelasan ikatan sigma dan ikatan V. Untuk penjelasan ikatan delta dan penjelasan-penjelasan lain akan masuk ke video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk postingan-postingan yang lebih baik dari sebelumnya dan untuk pembahasan-pembahasan yang lebih luas. Untuk kalau teman-teman mau request sesuatu, silahkan di komen kira-kira apa yang mau dibahas. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.